Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ibu Caturheni. Yang kali ini kita akan bertemu dalam mata pelajaran IPS kelas 9 semester 1 di bab 1, yaitu tentang manusia dan perubahan. Dan ini merupakan subbab globalisasi. Ini masih kurikulum merdeka dan ini merupakan video bagian yang ketiga. Nah, pernahkah kalian berbelanja secara online atau bahkan mungkin berbelanja online dari luar negeri? Pernahkah juga kalian menyimak berita dari mancanegara? Dan pernahkah kalian berkomunikasi dengan lintas daerah? Nah, saya sangat yakin kalau kalian sudah pernah melakukannya karena ini merupakan zaman modern yang serba cepat dan serba mudah. Mengapa semuanya menjadi serba mudah dan serba cepat? Ya, itu semua terjadi karena adanya teknologi. Teknologi bisa mempersempit ruang dan juga mempersingkat waktu. Dan ini semua terjadi karena dampak adanya globalisasi. Apa sih yang dimaksud dengan globalisasi? Globalisasi diambil dari kata global, yaitu universal. Orang yang pertama kali menggunakan istilah globalisasi adalah Theodor Levitt pada tahun 1985. Globalisasi adalah proses sesuatu, diantaranya informasi, pemikiran, gaya hidup, dan teknologi yang mendunia. Globalisasi bisa diartikan juga yaitu meluasnya pengaruh kebudayaan dan ilmu pengetahuan ke seluruh penjuru dunia. Globalisasi biasa disebut juga Global Village. Global Village atau desa global adalah konsep mengenai perkembangan teknologi dan komunikasi di mana dunia dianalogikan sebagai sebuah desa yang sangat besar. Global Village menjelaskan bahwa tidak ada lagi batas waktu dan tempat yang jelas. Setiap orang bisa pergi kemanapun dengan cepat dan mudah menggunakan transportasi modern. Informasi dapat berpindah dari satu tempat ke belahan dunia yang lain dalam waktu yang sangat singkat, dan ini menggunakan teknologi internet. Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya globalisasi? Iya, dan yang menjadi penyebab terjadinya globalisasi diantaranya adalah adanya kemajuan iptek, adanya pasar bebas, adanya migrasi penduduk, dan juga adanya transparansi pers. Berikut adalah bentuk-bentuk dari globalisasi. 1. Globalisasi bidang budaya. Globalisasi budaya adalah penyebaran gagasan, makna, dan nilai ke seluruh dunia dengan cara tertentu untuk memperluas dan mempererat hubungan sosial. Proses globalisasi budaya ini ditandai oleh 1. Konsumsi budaya bersama yang dibantu oleh internet. 2. Media budaya masyarakat. 3. Perjalanan ke luar negeri. Contoh globalisasi budaya yaitu 1. Penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. 2. Cara berpakaian yang mengikuti tren fashion dari luar negeri, misalnya Amerika Serikat, Jepang, Korea, dan lain sebagainya. Globalisasi dalam bidang budaya memberikan manfaat, misalnya memperkaya budaya bangsa. Namun di sisi lain, perlahan-lahan budaya lokal dapat tergeser. 2. Globalisasi bidang komunikasi.
Globalisasi membuat setiap individu dapat berinteraksi dengan yang lainnya, dimanapun dan kapanpun, lintas negara serta tanpa batasan waktu. Dengan adanya globalisasi komunikasi, berbagai jenis pertukaran informasi dapat dilakukan lintas waktu, kapanpun dan dimanapun dengan cepat, efektif, dan efisien. Contoh globalisasi komunikasi. 1. Penggunaan HP sebagai alat komunikasi. 2. Adanya video call sehingga kita tidak hanya dapat sekedar mendengar suara lawan bicara saja, tetapi kita juga bisa melihat lawan bicara sedang berkomunikasi. 3. Adanya internet. 4. Munculnya berita-berita digital. Awalnya, masyarakat Indonesia berkomunikasi dengan cara tradisional. Namun, kemudian mulai mengalami perkembangan dalam teknologi telepon, handphone, internet, serta media sosial yang ada sekarang ini. Selain untuk berkomunikasi, media-media tersebut dapat digunakan untuk mengakses informasi dengan cepat dan mudah, sehingga dianggap lebih efektif dan lebih efisien. 3. Globalisasi bidang ekonomi. Globalisasi ekonomi berkaitan erat dengan perdagangan bebas atau free trade. Apa yang dimaksud dengan perdagangan bebas atau free trade? Artinya yaitu sistem perdagangan yang semakin luas dan tidak menghilangkan hambatan-hambatan tidak lancarnya perdagangan internasional. Contohnya yaitu EFTA, AFTA, dan juga OPEC. Apa yang dimaksud dengan globalisasi ekonomi? Globalisasi ekonomi merupakan suatu aktivitas ekonomi dan perdagangan secara global dan terbuka. Dalam globalisasi ekonomi, berbagai negara di dunia menjadi pasar yang satu dan semakin terintegrasi tanpa mengenal batas teritorial atau kewilayahan antar negara. Ini bisa dicontohkan dengan beroperasinya suatu perusahaan di lebih satu negara. Misalnya perusahaan Pepsi Cola, Coca-Cola, KFC, maupun McDonald. Pemasarannya tidak lagi di satu negara tetapi di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Contoh globalisasi ekonomi diantaranya yaitu berbelanja online dari luar negeri dengan hanya menggunakan handphone. Ciri-ciri yang menandai adanya globalisasi ekonomi. 1. Beroperasinya suatu perusahaan di lebih dari satu negara. 2. Mencari keuntungan yang kompetitif dan memaksimalkan laba. 3. Memiliki kemudahan jangkauan geografis. 4. Menguasai 3/4 perdagangan dan sekitar sepertiga dari seluruh output perekonomian global. 5. Batas suatu negara akan menjadi kabur. 6. Membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional. 4. Globalisasi di bidang iptek. Globalisasi iptek adalah perubahan suatu sikap kemajuan individu ataupun kelompok dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Pesatnya perkembangan iptek mendorong semakin cepatnya globalisasi. Iptek merupakan kekuatan utama dalam meningkatkan kesejahteraan yang berkelanjutan dan peradaban di suatu negara. Contoh globalisasi di bidang iptek. 1. Kemudahan dalam berkomunikasi dan mendapatkan informasi. Contoh yang kedua, kemudahan dalam mendapatkan berita terbaru mengenai peristiwa di berbagai belahan dunia. 3.
Pemanfaatan teknologi pengganti mesin sebagai alat produksi. 4. Pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi. Penggunaan teknologi komputer, handphone, siaran televisi, serta satelit telah mempercepat aliran informasi dan menembus batas dunia. 5. Globalisasi bidang transportasi. Globalisasi transportasi adalah suatu proses perubahan yang terjadi secara cepat dalam bentuk kelompok maupun terjadi di seluruh dunia dalam bentuk transportasi. Transportasi adalah pemindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah wahana yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Kemajuan teknologi menyebabkan perkembangan transportasi semakin canggih. Dan pada masa sekarang, manusia dapat memperoleh barang dan jasa dalam waktu yang sangat singkat. Kemajuan transportasi baik di darat, laut maupun udara menyebabkan pergerakan manusia dari satu negara ke negara lain semakin cepat. Contoh globalisasi transportasi. 1. Penggunaan kereta api cepat atau Shinkansen di Jepang. 2. Penggunaan pesawat terbang tanpa pilot. 3. Penggunaan mobil atau bus tanpa sopir. 4. Penggunaan radar dan lain-lain. Faktor-faktor yang membuat globalisasi transportasi semakin berkembang yaitu diantaranya 1. Manusia menginginkan perubahan karena mereka menuntut hidup yang lebih mudah dan lebih praktis. 2. Yaitu perkembangan teknologi yang ditandai dengan semakin majunya pendidikan. Faktor yang ketiga yaitu perkembangan di bidang telekomunikasi membuat perkembangan alat transportasi diberitakan dengan cepat ke seluruh penjuru dunia. Dampak adanya globalisasi. Dampak positif dari adanya globalisasi yaitu 1. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Dampak positif yang kedua dari adanya globalisasi yaitu meningkatnya efektivitas dan efisiensi. Dampak positif yang ketiga dari adanya globalisasi yaitu perekonomian suatu negara semakin meningkat. Dan dampak positif yang keempat yaitu komunikasi semakin cepat dan mudah. Dampak positif yang kelima yaitu berkembangnya dunia pariwisata. Selain memiliki dampak positif, globalisasi juga mempunyai dampak negatif. Dampak negatif yang pertama yaitu westernisasi. Westernisasi adalah suatu perbuatan seseorang yang mulai kehilangan nasionalisme dengan meniru atau melakukan aktivitas secara kebarat-baratan. Perilaku westernisasi diantaranya yaitu berpakaian ala kebarat-baratan yang seringkali menjadi tren seperti jeans, sepatu olahraga, dan merek pakaian internasional yang dipromosikan oleh selebriti barat, atau berbelanja secara berlebihan, dan sikap merendahkan bahasa daerah dan berbicara dengan gaya bicara ala barat yang kurang mempunyai sopan santun. Dan juga contoh lainnya yaitu berpesta pura dan berfoya-foya. Kemudian dampak negatif dari adanya globalisasi yaitu demoralisasi. Demoralisasi atau dekadensi moral adalah menurunnya atau merosotnya akhlak atau moral seseorang. Dampak negatif globalisasi selanjutnya yaitu kesenjangan sosial ekonomi. Kesenjangan sosial ekonomi adalah perbedaan yang tajam antara satu kelompok dengan kelompok yang lain dalam bidang sosial ekonomi.
Dampak negatif adanya globalisasi yang keempat yaitu pencemaran lingkungan. Hal ini dapat diakibatkan oleh teknologi dan alat-alat mesin yang digunakan oleh pabrik pengolahan ataupun industri. Dampak negatif globalisasi yang kelima yaitu adanya kenakalan remaja. Hal ini sebagai bentuk dari makin memudarnya nilai budaya bangsa yang dimiliki oleh remaja. Dampak negatif globalisasi yang keenam yaitu individualisme yang semakin tinggi. Individualisme bisa disebut sebagai perilaku yang mementingkan diri sendiri dan tidak mau tahu urusan atau kepentingan orang lain. Contoh sikap individualisme yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari yaitu menggunakan handphone tanpa memperhatikan keadaan di sekitarnya. Dan ini ada kata-kata bijak dari Bapak Presiden kita yang terdahulu yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu manusia yang cerdas dalam era globalisasi ialah orang yang pandai dan bijak membendung pengaruh buruk dari globalisasi. Sekarang silahkan kerjakan tugas di bawah ini. 1. Apa yang dimaksud dengan globalisasi? 2. Apa yang dimaksud dengan globalisasi village? 3. Sebutkan 4 penyebab terjadinya globalisasi. 4. Jelaskan yang dimaksud globalisasi budaya dan 3 cirinya. 5. Sebutkan 2 contoh globalisasi budaya. 6. Jelaskan manfaat globalisasi komunikasi. 7. Sebutkan 4 contoh globalisasi komunikasi. 8. Apa yang dimaksud dengan free trade? 9. Apa yang dimaksud dengan globalisasi ekonomi? 10. Sebutkan 3 contoh perusahaan yang beroperasi di seluruh dunia. 11. Sebutkan 4 ciri globalisasi ekonomi. 12. Apa yang dimaksud dengan globalisasi iptek? 13. Sebutkan 3 contoh globalisasi iptek. 14. Apa yang dimaksud globalisasi transportasi? 15. Sebutkan 3 contoh globalisasi transportasi. 16. Sebutkan 3 faktor penyebab globalisasi transportasi semakin berkembang. 17. Sebutkan 3 dampak positif globalisasi. 18. Sebutkan 3 dampak negatif globalisasi. 19. Sebutkan manfaat globalisasi budaya. 20. Ceritakan bagaimana perasaanmu dengan adanya globalisasi yang semakin berkembang pesat ini. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.